Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kurniadewi dengan NIM 8603043232. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas UPBJJ Bandar Lampung. Salut Ashrafah Mesud. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan satu sama lain. Penjelasan ini dibagi menjadi 4 poin utama. Untuk poin pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, untuk eksistensi. Filsafat ilmu memberikan landasan bahwa pendidikan adalah bidang ilmu yang sah, punya objek kajian jelas, tujuan pasti, dan manfaat nyata. Jadi, pendidikan bukan segala kebiasaan atau praktik sembarangan, melainkan ilmu yang berdiri sendiri dan diakui kebenarannya. Kedua, yaitu keilmiahan. Filsafat ilmu menentukan cara berpikir, metode penelitian, dan aturan memverifikasikan kebenaran dalam pendidikan. Ini membuat ilmu pendidikan menjadi sistematis, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya bukan sekedar pendapat pribadi, tapi pengetahuan yang sah dan dapat diuji. Untuk yang ketiga, untuk nilai-nilai. Filsafat ilmu menanamkan prinsip kebenaran, kebaikan, keadilan, dan moral. Artinya, ilmu pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi selalu berlandaskan nilai luhur yang dijunjung tinggi sekali. Singkatnya nih, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap ada, benar secara ilmiah, dan berkarakter baik. Nah, poin kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya itu timbal balik. Jika filsafat ilmu memberikan dasar, maka pendidikan berfungsi sebagai laboratorium nyata. Disinilah gagasan-gagasan filsafat ditetapkan, diuji, dan dilihat hasilnya. Jika ada konsep filsafat yang cocok atau belum sempurna, praktik pendidikan akan memberi masukan untuk diperbaiki. Oke, selain itu masalah-masalah baru yang muncul di dunia pendidikan, misalnya cara mengajar, kesetaraan, atau tujuan pendidikan zaman sekarang, menjadi bahan pemikiran baru bagi filsafat ilmu. Hal ini membuat filsafat ilmu tidak diam saja, tapi terus berkembang dan berkarya. Dan berkaya wawasan. Terakhir, pendidikan juga berperan mewariskan dan menyebarkan pemikiran filsafat ke generasi penerus, agar ilmu tetap hidup dan dipelajari. Oke, baik. Kita lanjut ke poin ketiga. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Alasannya karena filsafat, yaitu ilmu memiliki 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang masing-masing menjawab sisi berbeda dari masalah pendidikan tersebut. Ontologi menanyakan, apa hakikatnya? Kita jadi paham apa hakikat pendidikan, apa hakikat manusia yang dididik, dan apa hakikat pengetahuan ilmu sendiri. Ini menjadi dasar kita berpikir. Epistemologi menanyakan bagaimana cara mengetahuinya. Ini mengatur cara kita untuk mengajar, cara siswa belajar, dan cara membedakan mana pengetahuan yang benar dan mana yang salah. Yaitu yang ketiga, itu aksiomologi. Menanyakan untuk apa, ada apa nilainya, ini menentukan tujuan pendidikan atau gunanya ilmu itu, dan nilai apa yang harus dicapai. Karena ketiganya bisa mengurangi masalah pendidikan dari dasar, cara kerja, hingga tujuan, maka filsafat ilmu disebut pisau analisis yang tajam untuk melihat persoalan secara lengkap dan mendalam. Untuk poin terakhir, yaitu poin 4. Contoh konkret penerapannya dalam praktik pendidikan. Nah, salah satu contoh paling jelas adalah kurikulum merdeka. Kenapa begitu? Secara ontologi, kurikulum ini mengakui bahwa setiap anak itu unik, punya bakat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Secara epistemologi, cara belajarnya berubah dari sekedar mendengar, menjadi belajar aktif, berbasis pengalaman, dan menggali pengetahuan sendiri. Lalu secara aksiologi, tujuannya bukan hanya siswa pintar teori, tapi menjadi manusia berkarakter, mandiri, dan siap berkarya.
Contoh lainnya nih, dalam pembelajaran, saat guru mengajak siswa berdiskusi dan mencari jawaban sendiri, itu penerapan epistemologi. Saat guru menekankan kejujuran dan kerjasama, itu penerapan aksiologi. Begitu juga kebijakan pendidikan inklusif yang menjamin semua anak bisa sekolah, itu berlandasan nilai keadilan, yaitu bagian dari aksiologi. Oke, kesimpulannya ya, filsafat ilmu dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu memberi dasar arah dan alat analisis bagi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat uji sumber ide dan saran penyebaran sehingga filsafat ilmu terus berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.